Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas, membaca dan membacakan tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin yang dimuat di website rminubanten.or.id. Nah, tentu ini beliau Kiai Haji Imaduddin menulis tulisan ini pasca melihat perdebatan antara Tengku Muda Qori dengan Gus Zaini, dan sebelumnya perdebatan langsung antara Kiai Haji Imaduddin dengan Gus Rumail Abbasiyah, yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya Gus Rumail Abbas pun mengakui bahwa Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Lalu dengan kisah-kisah yang ada, yang ditulis oleh para sejarawan Ba'alawi dalam kitab-kitab mereka, yang menceritakan secara detail tentang kehijrahan Ahmad bin Isa ke Yaman itu bagaimana. Nah, tentu itu adalah satu hal yang blunder ya, dan sudah kita tahu semua. Kemudian selanjutnya Gus Zaini yang berdebat dengan Tengku Muda Qori, di mana Gus Zaini ini mengelak dan berkelit untuk tidak mau membahas nasabnya Ba'alawi, padahal tujuan dari ilmu nasab, mempelajari ilmu nasab itu ya tentu selain kita memahami kaidah yang telah dituliskan oleh para ulama terdahulu, itu juga mengaplikasikan atau pengaplikasiannya dalam atau dari kitab-kitab nasab, bukan hanya untuk pengetahuan saja, tapi juga pengaplikasian dari kaidah-kaidah ilmu nasab sendiri. Kan begitu sebenarnya. Jadi teori yang kemudian diaplikasikan dalam ilmu nasab secara langsung. Jadi tidak hanya sekedar teori saja, tapi sekaligus pengaplikasiannya, dan itu sudah kita ketahui bersama ya. Langsung saja saya bacakan tulisan Kiai Haji Imaduddin dengan judul "Setelah Gus Zaini dan Gus Rumail tidak mampu menjawab, siapa lagi korban tantangan terakhir untuk Rabithah Alawiyah?" Jadi yang ditantang saat ini adalah Rabithah Alawiyah yang diketuai oleh Al-Waliyu Al-Pentagoni Al-Habib Al-Asli Taufiq As-Saqaf. Ya, ini tantangan untuk beliau tentunya ya, karena beliau lah yang menjadi ketum Rabithah Alawiyah. Oke. Langsung saja penulis menyaksikan debat antara Said Qori dan Gus Zaini tentang nasab Ba'alawi. Seru dan menarik. Seperti yang penulis kira, debat itu dimenangkan Said Qori dengan telak. Gus Zaini tidak mampu menjawab pertanyaan Said Qori, apakah ada kitab sebelum Al-Burqah yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab, karena memang Ubaidillah bukan anak dari Ahmad bin Isa. Dan tidak ada kitab yang menyebutkannya demikian sebelum abad ke-9 Hijriah. Sebelumnya, Gus Rumail bahkan bersepakat dengan penulis bahwa tidak ada satu kitab pun yang menyebut Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Seperti juga ia bersepakat sebelum abad 9 Hijriah tidak ada gelar Al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa. Karena memang untuk gelar Al-Muhajir dan penyematannya kepada Ahmad bin Isa itu ada pada abad ke-12 Hijriah, yaitu semenjak dituliskannya gelar tersebut oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah. Begitu juga dalam penentuan tahun-tahun, tahun kehijrahan, tahun kedatangan, tahun kewafatan masing-masing dari tokoh-tokoh dari Ba'alawi, itu yang menjelaskannya secara detail adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ya. Sudah kita ketahui bersama juga tentang hal itu ya. Oke. Setelah Gus Rumail dan Gus Zaini, siapa lagi yang akan mengorbankan diri demi membela nasab palsu Ba'alawi? Siapapun yang berusaha bermain-main dengan retorika untuk menutupi keterputusan nasab Ba'alawi akan terjerembab ke dalam dua kondisi pasti. Pertama, mengakui dalam hati bahwa memang tidak ada sumber sezaman yang bisa menjadi dalil bahwa nasab Ba'alawi sahih.
Yang kedua, terpaksa menutupi kekalahan dengan sengaja berdusta atau berretorika untuk menghindar dari mahallun niza atau inti perdebatan. Seperti Gus Rumel yang mengelak. Pertanyaan, tahun berapa manuskrip palsu Syarif Abdul Jadid ditulis? Gus Zaini pun mengelak ketika ditanya kitab sebelum abad 9 yang menyebutkan Ubaidillah adalah benar anaknya Ahmad. Sekilas nampak hujah Said Qori itu dapat diputar-putar oleh Gus Zaini dengan diksi signifikansi kitab sezaman dan siapa ulama yang mensyaratkannya. Tetapi sebenarnya banyaknya kalimat Gus Zaini itu hanya akar-akar di pinggir sungai deras dalam keadaan tiada rotan. Lalu dengan sembarangan diraih untuk menyelamatkan diri, persis seperti debat di Banten. Ia ibarat kumpulan anak bermain yang ramai suara tapi sepi dari makna. Tidak ada yang mampu menjawab. Itu ya, Kiai Haji Madudin saat debat di Banten. Kemudian menanyakan 3 pertanyaan. Yang saat itu saya yang membacakannya. Tapi tidak ada satupun dari 3 pertanyaan yang dijawab oleh pro Ba'alawi. Lalu di framing, oh, Ba'alawi menang saat itu. Meret. Kemudian, berretorika ngeles sana-sini sehingga lupa dengan 3 pertanyaan awal. Ya wajar. Saya itu tidak semangat untuk debat kusir seperti itu ya. Lanjut. Inti perdebatan, mana kitab nasab abad 5-9 yang menyebut Ubaidillah sebagai anak Ahmad, tidak ada yang mampu menjawab. Sementara kitab nasab abad ke-6 dengan tegas menyebut Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Signifikansi kitab sezaman atau yang mendekatinya adalah mutlak diperlukan. Tidak perlu menanyakan siapa yang mensyaratkan, karena semua ulama sejarah dan nasab mensyaratkannya. Kitab-kitab yang dikutip Gus Zaini itu mensyaratkan kitab sezaman. Tentu, jika dibaca dan difahami dengan bacaan dan pemahaman yang benar. Nah, seperti kemarin, yang saya contohkan itu diambil dari buku Muqaddimat fi Ilmil Ansab karya dari Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, di mana di halaman 62 ada 2 metode di kalangan para ulama. Yang pertama, satu mazhab atau pendapat ekstrim dalam ilmu nasab ketika tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu, maka yang tidak disebutkan itu batal otomatis, ya, tanpa tedeng aling-aling. Nah, itu pendapat pertama. Nah, pendapat kedua yang menyatakan bahwa adamul wijdan la ya'nil adam, tidak ditemukan itu bukan berarti nggak ada, ya. Tapi kaidah ini memiliki syarat, memiliki qaid, memiliki beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mengisbatkan nasab yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Yaitu dengan syarat al-amal bil qara'in, harus mengaplikasikan atau menggunakan korinah-korinah atau indikator-indikator yang menunjukkan akan statusnya Ubaidillah adalah benar-benar Ahmad bin Isa, ada atau tidak. Jika tidak ada dan memang tidak ada korinah-korinah, indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Ubaidillah adalah anaknya bin Isa, anaknya Ahmad bin Isa, ya maka nggak bisa. Artinya maka ketersambungan Ubaidillah ke Ahmad bin Isa ditolak, ya, dan selesai sebenarnya. Kemudian wa'timadur ruqa' allati ladaihim, juga bersandarkan kepada catatan-catatan yang tentunya catatan-catatan keluarga yang berada di atas abad ke-9 Hijriah atau yang mendekati masanya Ubaidillah. Kalau memang tidak ada dan memang tidak akan ada, ya, maka nasab itu pun tertolak. Kemudian ma'as syuhrati, adanya syuhrah dan istifadah yang keistifadohan itu
harus kepada semua generasi. Dan ternyata kesyuhrohan, keistifadohan nasabah alawi itu kapan dimulainya? Dari abad ke-9 Hijriah. Lalu dari abad ke-4 itu kemana? Katanya syuhroh, katanya istifadoh, katanya nasab yang paling sahih. Kok nggak ada? Nah, itu menunjukkan bahwasanya sebuah nasab yang palsu, sebuah nasab yang dibikin-bikin itu tidak akan ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu dan tidak akan ditemukan, tidak akan tidak akan didukung oleh kitab-kitab sejarah terdahulu. Ya, nah, mungkin dalam kesempatan yang lain akan saya bahas lebih detail lagi mengenai hal ini ya, di masa-masa itu atau di abad ke-4 Hijriah di Yaman dan bagaimana kondisi kondisi masyarakat sosial dan masyarakat di sana. Bahwa untuk Yaman Utara terekam secara jelas, bahkan Aden ya pada abad ke-4 Hijriah itu terekam secara jelas dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab nasab terdahulu. Tetapi anehnya ini Ba'alawi tidak ada satu data pun yang yang lama dari abad ke-6, abad ke-5, abad ke-4 yang secara detail membahas tentang leluhur dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau leluhur dari Ba'alawi. Nah, oke lanjut. Terlepas dari semua itu perdebatan bukan dengan personal Ba'alawi tidak terlalu signifikan. Apalagi seperti Gus Rumel yang setelah debat kemudian berdisclaimer bahwa ia berdebat itu tidak mewakili RA. Oleh karena itu, penulis dalam kesempatan ini kembali mengajak organisasi RA untuk berdebat dengan penulis tentang 12 pertanyaan yang telah penulis layangkan. Tidak seperti di Banten, yang banyak pembicara, debat ini hanya dengan penulis saja. Siapkan seorang wakil RA untuk berdebat dengan bermartabat dengan penulis 1 lawan 1. Nah ini ya, Habib Al-Asli Taufiq As-Sagaf Al-Wali Al-Pentagoni, ini mohon didengarkan ini ya. Tantangan dari Kiai Haji Imaduddin untuk berdebat mengenai nasab Ba'alawi 1 by 1, 1 lawan 1. Ditunggu. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan beginilah yang dapat saya sampaikan. Inilah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini mengenai tulisan terbaru Kiai Haji Imaduddin Usman yang tulisan itu dapat diakses di RMI NU Banten. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.